Gini dok, ini ada pertanyaan yang dia bilang begini. Saat malam Mbak, saya ingin tanya dengan dokter Binsar. Ya. Sebentar dokter. Nah, apakah dengan perut yang buncit suami saya itu kalau memang jadi gini dok, dia itu punya pengalaman suaminya itu perutnya buncit gitu ya. Ini saya ringkas ya dok ya, soal panjang banget. Perutnya buncit. Nah, terus memang gairah seksualitasnya akhirnya menurun gitu loh. Ya. Dan menurut dia mereka jadi jarang sekali melakukan hubungan seksualitas. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Apakah harus didahulu atau bisa langsung diperbaiki kadar hormon testosteronnya melalui dokter? Begitu dok. Jadi mungkin yang mana dulu gitu dok yang harus diperbaiki? Mungkin maksudnya begitu ya dok. Ya. Jadi kalau saya bilang, saya boleh saran kepada ibu yang bertanya, sebaiknya berbarengan. Artinya begini, pola hidupnya kita perbaiki juga. Dia harus mengurangi konsumsi karbohidrat, ya. Dia olahraga mungkin, tapi juga dia harus diperbaiki kadar testosteronnya. Ya, perbaikilah kadar testosteronnya harus diperbaiki. Tetapi juga gaya hidupnya atau pola hidupnya juga harus diperbaiki. Lalu kalau ada keluhan-keluhan atau problem sakit penyakit yang sudah mulai kelihatan, ya itu juga harus diperbaiki. Jadi seksual juga harus diperbaiki. Jadi berbarengan gitu sama-sama. Nggak bisa satu-satu Mbak Ari. Itu jawaban saya. Baik. Pertanyaan kedua ya dok. Banyak boleh silakan. Langsung laris ini pertanyaannya nih ya. Laris. Topiknya kayaknya keren banget nih. Baik dokter, ini pertanyaan dari Sarah di BSD. Dia bertanya gini, selamat malam dokter Binsar, apakah dengan sebentar dok, pria dengan perut yang buncit berisiko tinggi terhadap impoten? Gimana dok? Iya, betul sekali. Jawabannya prediksinya Bu Sarah itu betul. Bahwa para pria yang memiliki perut yang istilahnya buncit, ya, para pria yang mengalami perut buncit itu punya resiko yang namanya resiko untuk mengalami gangguan ereksi. Ya, impoten itu apa sih, Mbak Ari? Impoten itu adalah ketidakmampuan untuk mengadakan ereksi, ya. Jadi sangat beresiko untuk membuat atau mengadakan atau mendapat satu kondisi yang namanya impotensi. Sangat, karena tadi mekanisme yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama pasti kekurangan testosteron. Kalau kekurangan testosteron pasti problem, gangguan mekanisme atau metabolisme tubuh, gangguan parameter, gangguan kolesterol, gula pasti terjadi. Akibatnya organ-organ mulai mengalami kemunduran, terutama pembuluh darah. Kita tahu penis atau organ reproduksi pria itu isinya adalah 100% pembuluh darah. Rusak dia 100%, akhirnya mengalami apa? Mengalami gangguan ereksi. Mulai dari derajat 3, 2, bahkan akhirnya timbul derajat 1 ereksinya, atau yang kita sebut impotensi. Jadi betul, pria yang berperut buncit mau tidak mau harus aware, sadar bahwa suatu saat akan mengalami impotensi. Demikian Mbak Ari, betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.